menjalani hari-harinya. Harus semangat dong, karena di video kali ini Parku bakal merangkum film berkisah tentang seorang remaja, ya notabene laki-laki yang haus akan lapis legit para wanita. Dalam bahasa Prancis biasa disebut Don Juan yang diperankan oleh Fabrice Josso. Film ini berjudul What Every French Woman Want. Dilatar belakangi dengan Perang Dunia Pertama besutan sutradara Gianfranco Mingozzi. Ya, daripada nunggu, mending langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang remaja bangsawan berusia 16 tahun bernama Roger yang sangat tampan dan kaya raya pastinya. Di perjalanan menuju rumah ditemani dengan Nyonya Mullen, ialah salah satu pembantunya. Roger terlihat senang bisa kembali ke rumah setelah 3 tahun pergi ke kota untuk menuntut ilmu. Calore, salta addosso tutti. Sì, buongiorno Ursula. Sesampainya di rumah, sapaan pertama kali ditunjukkan oleh ibunya yang sangat protektif dalam segala hal tentang tingkah laku anak-anaknya. Dibarengi sambutan dari keluarga yang sangat hangat dan juga pelayan-pelayan rumah yang bikin mata kaulah muda dan kaulah tua kedar-kedut. Ya, walaupun ibunya sangat protektif, tapi dengan adanya para pelayan yang cantik, Roger jadi betah. È stato il cane. Ora vado a prendere uno straccio. Alla sua età può succedere. Io non ero sporca. Pagi harinya, Roger ditemani adik tersayang yaitu Berthe berkeliling menelusuri halaman rumahnya. Dirinya sangat syok dicampur dengan geli melihat tingkah laku yang tak wajar ditunjukkan setiap pelayan rumahnya. Seperti Ibu Mullen yang kencing sembarangan layaknya seekor binatang. Dan juga Pak Kadin yang melakukan sebuah ritual kematian untuk istrinya. Padahal istrinya masih hidup. Sedangkan Roger sendiri, anak yang masih polos-polosnya terhadap hal berbau dewasa, di sini tanpa sengaja ia pertama kali melihat Ursula, pelayan rumahnya, sedang dimaju mundur oleh lelaki hidung belang di bawah pohon rindang. Malamnya, seluruh anggota keluarga kumpul di meja makan untuk makan malam sambil berbincang sedikit tentang kedatangan kakaknya, yaitu Elisa yang akan tunangan. Berthe dan Roger menunjukkan sikap yang tak sopan, membuat ibunya kesal dan menyuruh mereka segera kembali ke kamar. Andiamo. Betty, my name is Berta. Per parlare, aspetta d'aver finito, poi togli la mano. Di dalam kamar, Roger mendengar suara berisik. Ternyata ada kejadian esek-esek yang dilakukan Helen terhadap pria misterius di balik pintu. Dirinya langsung menelan ludah. Setelah itu Roger kembali ke ranjang dan dikagetkan oleh Berthe yang muncul tiba-tiba. Mereka berbincang tentang para serta karakter dari setiap pembantu di rumahnya. Buonanotte, dormi bene. Bella zia Margherita. Sì, Essere vergine a quell'età non è per niente ragionevole. non è mai stata fidanzata. No, ha paura. Esoknya para pembantu pergi untuk istirahat sambil mencari udara segar di pinggir sungai. Roger dan Berthe mengintip di balik pohon karena ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berdua melihat para pembantu yang sedang digodain oleh 3 pria dari desa sebelah. Ehi! Oh, interessa l'oggetto? Ehi, attenti ai rospi. Beberapa saat kemudian, ayah dan Elisa, kakak perempuannya, datang untuk mengunjungi keluarga tercinta. Lalu Roger dan Berthe berulah lagi hingga membuat dirinya mendapat hukuman karena sudah mengintip bibinya sendiri saat melakukan pengakuan dosa dengan pastor di gereja. Lei conosce Kate, la governante? Ma è anche lì. Tiba-tiba calon suami kakaknya ialah Roland datang tanpa sengaja menyaksikan kejadian itu. Buongiorno, Roland. Ketika mau tidur, Berthe datang memberi semangat untuk tidak sedih kembali. Di waktu yang sama, Roger melihat penampakan Helen sedang esek-esek kembali.
Lalu ada Tuan Frank, teman ayahnya, yang lagi asik melihat kejadian itu dan Roger pun mengikutinya sampai di kediaman. Di sini ia melihat sepasang kekasih sedang melakukan surga dunia melalui teleskop dan menemukan buku yang berisi tentang majalah dewasa. Saat perjalanan ke kamar, tak sengaja Roger mengintip orang tuanya yang sedang melakukan surga dunia dan dipergoki oleh Roland. Karena Roger diancam, maka dirinya memberi kesepakatan dengan Roland akan melakukan apa saja. Confessione della zietta. E adesso gli amori lo sapranno. Oh no! No! Forse ti andrebbe di venire. No! La supplico, non dica niente. Alhasil, Roger pun disuruh Roland untuk mencuci mobil. Dengan kesal dia menjaili Roland dengan mendadahkan ember supaya terkena sepatu. Setelah itu dia pergi ke kandang ayam untuk mengambil buku yang berisi majalah dewasa dan membacanya. Saat asik membaca, tak disangka Adobe dengan Helen melakukan surga dunia di kandang ayam. Waduh, gila sih ini. Dimana-mana bisa jadi tempat wena-wena. Aduh. No, aspetti un momento. Di ruang tamu, Roger menukar buku itu dengan punya kakaknya. Di sini ia dimarahi disebabkan kejadian berkata kasar serta mengintip orang tua setelah Roland mengadu. Saat kakak perempuannya membuka buku itu, ia sangat panik sampai-sampai fokus menghiraukan calon suaminya. Ditambah mulai nyaman dengan isi buku tersebut. So io cosa ci vorrebbe per rimetterlo e averlo per qualche giorno nella mia compagnia. Vero, cara? Hari itu, Roger berusaha untuk kehilangan perjakanya dengan cara melakukan surga dunia bersama pelayan hingga pembantu. Namun hal itu gagal terjadi disebabkan situasi yang kurang tepat. Diavolo, signorina. Aspetti, signorina. Di waktu yang sama, Jerman menyatakan Perang Dunia Pertama dengan Prancis, membuat seluruh laki-laki di negara tersebut hingga seluruh penghuni rumah turun tangan, kecuali Roger yang tak ikut serta dikarenakan masih di bawah umur. Para wanita pun kembali untuk melanjutkan pekerjaannya di dalam rumah. Kesempatan emas sudah di depan mata. Roger mengajak Ursula melakukan surga dunia disebabkan dirinya cinta pada pandangan pertama dengan Ursula, maka ia memilihnya. Ditambah ia memberi janji manis akan menikahinya. Upaya awalnya tidak berhasil karena malu-malu, tapi jadi mau, ya terjadilah. Mulai dari sinilah keberhasilan melepas perjaka membuat Roger tergila-gila memburu lapis legit para wanita. Kejadian itu pun dipergoki oleh Berthe adiknya. Si deve, ma a te no. Appata. Roger pun pergi ke sungai mendekati seorang wanita cantik, yaitu pengasuh adiknya. Dan hingga pada akhirnya mereka berdua pun melakukan surga dunia. Di waktu malam hari, Bibi dan pengasuhnya mengintip majikannya yang sedang melakukan ritual surga dunia yang unik. Roger pun memergokinya hingga dia masuk ke dalam sampai-sampai kedua orang tuanya panik atas kedatangannya. L'esecuzione. La morte. Puntate! Non t'arrabbiare, mamma. Lalu saat malam hari, Ursula, Helena, dan si Bibi melakukan surga dunia dengan Roger di dalam satu ranjang yang sama. Dan saat pagi hari, Elisa yang habis dibuahi Roger mengatakan bahwa ia sedang hamil anak Roger. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Roger mengabaikan Elisa. Lo sai che cosa ti dico? È incinta. Insomma, aspetta un bambino. Di waktu yang sama, para lelaki pun pulang ke rumah merayakan kemenangannya melawan tentara Jerman. Namun di sini Nyonya Muller harus kehilangan suaminya karena telah gugur di medan perang.
Sedangkan Roger panik karena semua wanita yang ia buahi hamil. Dari mulai Elisa, si Bibi, bahkan para pembantunya secara berurutan. Alhasil Roger pun berusaha mati-matian menikahkan para wanita yang dihamilinya dengan pria lain, agar ia bisa dijauhkan dari skandal dan hukuman atas apa yang telah dilakukannya. Questo lenzuolo sarà il mio portafortuna. Mi Dan pada akhirnya Roger pun berhasil menjodohkan para wanita dan kembali ke kota untuk melanjutkan pendidikannya. E tu, Ursula? Sì, Ursula, tu come lo... Sono state delle meravigliose vacanze. Le ho portato della frutta per il viaggio. Meninggalkan sejuta kenangan dan juga membawa pengalaman esek-eseknya yang sudah pro. Jadi inti dari film ini menceritakan seorang anak bangsawan dengan buasnya menghamili setiap wanita yang berada di rumahnya. Buat kalian yang bertanya-tanya apakah Roger akan berhenti dengan kelakuannya, pastinya tidak. Dan pesan moral dalam film ini, jika kita ingin merubah seseorang, sebisa mungkin kita harus merubah diri kita dulu. Karena pada dasarnya, jika kita terlalu fokus untuk merubah orang tersebut dan tidak fokus dengan diri sendiri, itu semua akan menjadi hal yang sia-sia. Terbukti seperti orang tua Roger yang tidak ingin anaknya mengetahui hal-hal berbau esek-esek. Ya, pada akhirnya Roger itu sendiri terjerumus di dalam situ. Film pun selesai.